Bapa dalam Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, mengajar kami terus untuk hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu, berkati firman-Mu Tuhan yang ditaburkan, sehingga Tuhan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini membawa hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Yesus datang untuk menebus manusia dari segala dosa-dosanya. Sehingga dalam kebenaran firman Tuhan ini nyata. Pada waktu Yesus sedang mengajar di bait Allah, lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa kepada Yesus Kristus seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan. Lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada dia, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah melakukan zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Nah, ternyata di balik peristiwa ini ada maksud yang terselubung di hati orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus Kristus.
Sebab Yesus kalau salah menjawab, maka kesempatan bagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk menyalahkan. Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menjebak. Namun mereka tidak sadar siapa Yesus yang sedang mereka tanya. Dia adalah Allah yang turun dari surga, yang menjelma jadi manusia. Dialah yang membuat hukum di perjanjian lama, hukum Taurat. Dan dia juga lah yang datang membawa hukum kasih. Yesus Maha tahu apa yang ada dalam hati pikiran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa maksud yang terselubung di balik peristiwa dengan dibawanya perempuan yang kedapatan berbuat zina itu dan diperhadapkan kepada Yesus. Yesus tahu maksud mereka semua. Yesus tahu apa yang dalam hati, dalam pikiran, niat jahat daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab dia adalah Allah yang Maha tahu. Dan Tuhan tahu jawaban apa yang akan diberikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Justru Yesus menulis, tetapi mereka terus-menerus mendesak Yesus untuk mengatakannya bukan dalam bentuk tulisan. Maka Yesus menjawab, dan jawaban ini begitu mengagetkan orang-orang Farisi. Jawaban Yesus itu di luar pemikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena jawaban Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa di antara kami, hendaklah ia pertama kali melempar perempuan ini dengan batu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua mereka merasa berdosa, sehingga tidak ada seorang pun yang berani memegang batu dan melemparkannya kepada perempuan itu. Dan Yesus sudah tahu akan hal itu. Dan jawaban Yesus itu juga untuk menyadarkan bahwa dosa bukan hanya semata-mata perbuatan yang nyata-nyata, yang jahat, yang kelihatan, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Bukan hanya itu yang disebut dosa. Jadi Yesus secara tidak mereka sadari menjelaskan bahwa dosa itu apa. Saya boleh katakan pengertian dosa ini banyak sekali, saudara-saudara. Dosa disebut salah sasaran. Artinya tidak tepat pada tujuan Allah. Menyimpang dari apa yang Tuhan sudah firmankan. Jadi kalau kita berpikir yang orang lain tidak mengetahui, menyimpang, berpikir negatif, berpikir kotor, berpikir najis. Sama seperti Yesus katakan, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya dalam hatinya, itu sama dengan berzina. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Jadi membunuh itu bukan hanya langsung menghilangkan nyawa orang lain disebut pembunuh, tapi membenci pun, kata Yesus, pembunuh. Berbuat zina bukan hanya nyata-nyata seperti perempuan ini melakukannya secara fisik, tapi memandang dan mengingini
itu juga sudah berzina, kata Yesus. Dosa itu juga disebut pelanggaran. Dosa disebut kejahatan. Dosa juga disebut kekejian, kedurhakaan, penyesatan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sehingga ahli-ahli Taurat dan orang Farisi meninggalkan Yesus dan perempuan yang mereka bawa. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Di manakah mereka semua? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi jawaban Yesus Kristus, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Secara tidak langsung Yesus sedang menegur kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa kamu pun berdosa. Yang kedua, Yesus mau menyelamatkan perempuan yang berbuat zina itu. Yesus sedang memberi kesempatan kepada perempuan yang berbuat zina itu untuk bertobat, memberi kesempatan. Dan yang ketiga, Yesus sedang melakukan sebuah misi penebusan, membawa hukum kasih ke dalam dunia ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada perempuan ini akan menjadi perenungan bagi sekalian kita, termasuk saya, saudara-saudaraku. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Inilah pesan perenungan bagi kita sore hari ini. Mengapa? Yang pertama, karena dosa adalah penghalang akan jawaban doa-doa kita. Dosa adalah penghalang. Yesaya 1 ayat 15. Sekalipun engkau menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku dan menutup telingaku, tidak mendengar doa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong dan bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar doa kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan ialah segala dosa-dosa kita. Jadi dosa penghalang terbesar atas setiap jawaban doa-doa yang kita naikkan di hadirat Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, kita harus buang dosa. Kita harus jauhkan diri kita dari dosa. Kita harus bereskan hidup kita dengan Tuhan. Kita harus memohon pengampunan Tuhan, penyelesaian atas dosa-dosa kita, supaya doa kita tidak terhalang, supaya apa yang kita minta Tuhan akan menjawab. Untuk itu saudaraku yang terkasih, bukan karena kita terlalu keras berdoa berteriak lalu Tuhan mendengar, atau kata-kata kita terlalu indah, manis, rapi, tersusun kalimat-kalimatnya, atau terus kita berdoa lalu terbuka hati Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Selagi masih ada dosa dalam diri kita,
maka jawaban itu tidak akan dapat. Maka dalam doa kita selalu memohon pengampunan Tuhan, memohon pengudusan, penyucian, pembersihan dari Tuhan, mengaku 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengaku dosamu, Ia setia dan adil menyucikan kamu dari segala dosa dan kejahatan. Nanti itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sudah tahu kebenaran ini, maka mulai hari ini kita jauhkan diri kita dari dosa, tangkalkan dosa, lepaskan dosa, supaya doa-doa kita tidak terhalang. Yang kedua, mengapa kita berhenti berbuat dosa? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, kata Yesus. Yang kedua, dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang membuat kemuliaan Allah itu menjauh dari kita, hilang dari kita, adalah dosa. Dosa. Jadi sesungguhnya Tuhan akan memenuhi kita dengan kemuliaan-Nya, persis seperti Tuhan memberikan kemuliaan-Nya kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Pada waktu kemuliaan Tuhan ada pada Adam dan Hawa, di saat mereka belum melakukan dosa, maka sungguh luar biasa segala binatang, hewan, apapun yang ada di Taman Eden tunduk dan taat kepada mereka. Karena kemuliaan Allah, setan, iblis, kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa mendekat, mengganggu kita, karena kemuliaan Allah ada pada kita. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang dari mereka. Tandanya kemuliaan Allah itu hilang dari Adam dan Hawa, mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan sukacita. Yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, kesusahan, penderitaan. Kehilangan kemuliaan Allah membuat hubungan kita satu dengan yang lain menjadi rusak. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Hubungan kita dengan sesama kita menjadi rusak. Lalu itu saudaraku yang terkasih, mari, Tuhan senang kemuliaan-Nya itu ada pada kita. Tapi kemuliaan itu bisa hilang dan sirna, menjauh dari kita bila kita berdosa. Itu yang kedua, saudara-saudara. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kenapa, saudara? Karena yang ketiga, dosa itu membuat kita menderita. Dosalah yang membuat kita menderita. Saudaraku yang terkasih, dosa itu membuat kita menderita. Menderita. Hidup kita tidak tenang, menderita. Sakit penyakit datang, menderita. Kemiskinan datang, menderita. Bahkan dosa itu mengalirkan benih yang tidak baik kepada keturunan, kepada orang lain. Jadi saya bisa katakan dosa itu penyakit menular.
ada tabur tuai di dalam. Jadi dosa membuat kita menderita. Tidak ada orang berdosa tidak menderita. Sehebat-hebatnya orang menutup-nutupi dosanya, semakin besar dia mengalami penderitaan. Jadi untuk saudaraku yang terkasih, dosa membuat kita menderita. Ada rasa bersalah, ada rasa tertuduh, diintimidasi, tidak bisa kita bahagia. Untuk itu bebaskan diri dari dosa, sehingga iblis tidak mengintimidasi kita. Jadi saudaraku, perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, saya percaya hari-hari hidupnya sekalipun secara fisik, secara dunia ini, secara daging, seperti nikmat sementara dia alami, melakukan hubungan yang tidak resmi dengan pasangan-pasangan yang lain, berzina. Tetapi sesungguhnya dia menderita rasa malu, dicap seorang pezina, apalagi sampai ketahuan, itu susah untuk dihapuskan dari ingatan banyak orang, dan selalu ada rasa tertuduh. Saudaraku, pada waktu dia membebaskan dirinya dari dosa itu dan berhenti berbuat dosa, saya yakin dia pasti bahagia. Dia mengalami kelegaan yang luar biasa. Dosa itu mengalir, saudaraku, menular. Suatu saat keturunan akan mengalaminya. Seperti seorang ayah, dia melakukan dosa, maka keturunannya akan melihat, sehingga kehilangan kepercayaan, kehilangan keteladanan figur seorang ayah, seorang ibu yang baik. Maka anak-anak bisa fatal melakukan dosa yang lebih mengerikan dari yang kita lakukan. Kadangkala kita tidak boleh salahkan anak-anak melakukan dosa kejahatan. Jangan-jangan karena kita juga pernah melakukannya. Untuk itu saudaraku, kita harus singkirkan buang dosa, supaya dosa itu diputus mata rantainya, tidak bisa mengalir, tidak bisa menular kepada yang lain, secara khusus kepada keturunan kita. Sama seperti COVID-19 ini, kita harus memutus mata rantai penularannya, supaya orang lain tidak tertular. Dengan cara kita menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak, tidak melakukan jabatan tangan. Itu cara-cara memutus mata rantai penularan COVID-19. Demikianlah kita memutus mata rantai penularan dosa kepada yang lain, terlebih kepada keturunan kita. Yang terakhir, yang keempat, jangan berbuat dosa lagi. Pesan di balik ini, karena dosa menghasilkan maut. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi saudaraku, dosa membuat kita mengalami kematian rohani.
Kita tidak mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan. Dan kematian kekal, yaitu hukuman selama-lamanya di api neraka. Lalu itu saudaraku yang terkasih, saya percaya kita tidak akan merindukan semua itu terjadi dalam hidup kita. Kita merindukan kehidupan kekal, kebahagiaan kekal, kesenangan kekal selama-lamanya. Itu mari bereskan hidup kita dari dosa. Belum terlambat saudara-saudara, belum terlambat. Masih ada kesempatan Tuhan beri. Sama seperti perempuan yang berbuat zina ini diberi oleh Tuhan kesempatan. Demikian juga kepada kita diberi Tuhan kesempatan. Jangan dengar apa kata suara hatimu. Jangan dengar apa kata orang. Jangan dengar apa kata iblis setan, bahwa kesempatan sudah tertutup. Jangan dengar dan berkata bahwa dosamu tidak akan mungkin lagi diampuni, bahwa engkau tidak akan mungkin lagi diterima Tuhan. Ingat, Yesaya 1 ayat 18 itu, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Asal kita datang kepada Tuhan untuk berubah, bertobat, berhenti dari segala dosa kejahatan kita, seperti perempuan yang berbuat zina ini. Berhenti, kata Yesus, karena ada kasih karunia, kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita masih sehat, kita masih kuat, walau kita hari-harinya terus hidup dalam dosa, jangan pernah berpikir bahwa itu karena perbuatan kita. Tapi Tuhan masih beri kita kesempatan. Untuk itu saudaraku, biar khotbah ini mengingatkan kita, mari bertobatlah, berhentilah berbuat dosa mulai dari sekarang. Amin. Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus menolong kami, supaya kami, Tuhan, menanggalkan hidup kami dari dosa, meninggalkan dosa manusia lama kami, dan menjaga hidup-Mu. Hidup kami benar, kudus, suci, tidak bercela di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, bila saudaraku diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman, keluarga, saudara, sahabat, siapapun, supaya olehnya mereka mendengar firman ini dan diberkati oleh Tuhan. Lewat saudaraku berbagi, maka hidup mereka diubahkan oleh Tuhan, dan saudaraku tidak kehilangan upah dari Tuhan. Haleluya, amin. Shalom.